Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, index, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo, selamat pagi Pak Eko. Apa kabar? Selamat pagi Pak Matias, kabar baik. Pak Matias apa kabar? Luar biasa ya. Senang sekali bisa Itu. ketemu Pak Eko yang Sama-sama Pak, sama-sama. merupakan Head of Analysis dari Forex IMF ya Pak ya. Ya betul Pak. Oke, jadi baik sahabat trader, hari ini kita akan ketemu orang yang kita nanti-nantikan dan tentu akan membantu baik dari pemula maupun Anda sudah lama di dunia trading dan Anda akan semakin profesional ketika bertemu dengan Pak Eko Trijuni lengkapnya. Namun panggilan akrabnya Pak Eko saja. Begitu kan ya Pak Eko ya? Betul, betul Pak. Jadi ini kita sudah penasaran ini ya. Kita mau tahu banyak yang dihidangkan oleh Pak Eko sebagai Head of Analyst dari Forex IMF yang tentu sangat Eh, bermanfaat bagi yang mau jadi nasabah ataupun yang belum atau calon jadi nasabah Forex IMF tentunya. Baik, Pak hmm. Eko. Nah, kita berbincang-bincang dulu secara santai, Pak Eko ya. Oke Pak. Jadi begini, Pak Eko. Jadi banyak rumor dari tahun Mhm. kemarin yang bukan rumor sebetulnya memang sudah terjadi kenyataan dan oleh para pakar yang bahkan meramalkan akan terjadi krisis besar-besaran bahkan menuju kiamat akibat resesi di tahun ini Hmm. katanya ya. Namun memang data IMF menunjukkan bahwa saat ini sepertiga negara-negara di dunia ini sudah mengalami kelaparan, resesi dan bahkan sebagian besar termasuk negara yang sudah maju pun sudah menjadi calon nasabahnya IMF. Artinya mereka menghadapi krisis dan mereka mau pinjam duit lah ya secara kasarnya begitu gitu. Nah, Hmm. Hmm. oleh sebab itu di dalam negeri sendiri pun kita tahu bahwa Presiden kita Jokowi juga sering menyinggung untuk mempersiapkan diri baik-baik menghadapi resesi tahun ini. Jadi Hmm. itu sebabnya menyebabkan tentu banyak orang berbondong-bondong saat ini untuk memasuki dunia trading terutama di market forex Ya. karena mereka banyak mendengar hal-hal yang begitu gampang, begitu simpel dari para tentunya kadang-kadang ya para YouTuber di medsos yang menggampangkan ya. Nah, kita hari ini mau sharing langsung apakah benar segampang itu menurut Pak Eko, Pak? Ya, ya. Ya, silakan Pak. Ya, memang iya Pak Matias ya kalau kita dengar juga dan ini kayaknya semakin di-amplify ya oleh beberapa tokoh mungkin bisa kita bilang tokoh atau mungkin orang yang punya follower banyak di media sosial kemudian diangkat menjadi tokoh itu bahwa resesi tahun 2023 itu hampir pasti akan terjadi gitu. Kalau kita bicara sih kayak resesi itu kan salah satu siklus ekonomi tanpa mengecilkan dampaknya Pak ya. Ya, kalau kita urut ke belakang sebenarnya dari tahun 2020 lah, mulai ada COVID di Indonesia itu kan kita mulai apa istilahnya kita PSBB itu kan dari 2020 kan ya. Kemudian sampai dengan 2022 masih berkepanjangan, kita bisa katakan itu apa ya buat ekonomi global bukan cuma Indonesia itu bisa dikatakan masa-masa sulit Pak ya. Karena ada pandemi COVID itu. Kemudian 2023 juga banyak diperbincangkan oleh tokoh-tokoh di media sosial. Terutama yang banyak itu kalau saya perhatikan itu di media sosial dan YouTube itu banyak yang ngobrolin Pak. Di televisi media apa namanya? Media mainstream malah justru tidak terlalu gencar ngobrolinya dan itu akan semuanya hampir semuanya bicara masalah risiko resesi walaupun kalau kita juga mencermati salah seorang tokoh ekonomi Indonesia, Profesor Renal Kasali, beliau mengatakan, oke, resesi 2023, oke, akan terjadi, tapi itu kita tidak perlu, apa ya, istilahnya, tidak semuanya akan as bad as it should be lah. Karena resesi itu kan, kalau kita bicara resesi kan itu bicara makro. Sementara kalau kita bicara bisnis ya itu dunia yang berbeda, mungkin masuknya lebih mikro. Nah, 2022 kalau kita ingat lagi itu kita udah hampir happy ya Pak Matias ya. Ya, Karena
ada statement dari presiden kita sendiri tentang endemi untuk COVID itu. Tapi, nah, sayangnya ini Rusia menginvasi Ukraina ternyata, dan ini ternyata bisa mengubah banyak hal. Kita bicara berarti ketegangan geopolitik yang tentu menyebabkan ketidakpastian, uncertainty, kemudian dampaknya pasti ke harga energi, kemudian harga bahan pangan juga. Kalau kita tahu kan gandum itu dari Rusia itu ekspornya itu ke negara-negara Asia itu juga cukup gede kan, terutama ke Indonesia juga cukup gede. Harga bahan baku pangan ya, kita bicara bahan baku pangan, dan yang pasti itu di bidang energi dan dua hal tadi, energi sama bahan baku pangan, itu pasti mengganggu rantai pasokan ya, pasti terus seperti itu. Nah, bukan diperparah apa ya. Jadi saya seolah-olah ikut nakut-nakutin, tapi memang itu faktanya. Jadi inflasinya kan kita tahu, inflasi kan makin naik kan. Itu bisa kita lihat buktinya dengan bank-bank sentral yang menaikkan suku bunga. Padahal kita semua tahu COVID itu menyebabkan ekonomi melambat karena kan praktis aktivitas ekonomi tidak, hampir bisa dikatakan nggak ada lah ya. Walaupun ada tapi sangat-sangat terbatas. Nah, bank sentral naik suku bunga dipimpin oleh Fed naikin suku bunga dengan agresif sampai dia ke naikinnya nggak tanggung-tanggung, kadang dia 75 basis point, 50, 50, 50 sampai dia mencapai sekarang di 4,5%. Rumornya kemudian adalah dengan mencermati data ekonomi yang terakhir, kayak non-farm payrolls, kemudian data CPI, kemudian ISM manufacturing, akan jadi muncul lagi nih, kayaknya ini Februari ini, ntar lagi nih Pak, tanggal 1 Februari mereka di sana, di kita berarti kira-kira tanggal 2 tuh, dini hari kan, tanggal jam 2 pagi. Itu kayaknya bakal agresif lagi nih naikin suku bunganya nih. Padahal ekonominya belum ya oke, data ekonomi memperlihatkan perbaikan di Amerika, non-farm payroll membaik, jobless claim juga kemarin membaik di hari Kamis lalu, unemployment rate juga membaik. Ya, tapi kita tahu sendiri bahwa justru data tersebut diikuti oleh pelemahan US dollar ya Pak ya. Pas payroll dirilis kan, dolarnya jebret, anjlok. Gold cetak tertinggi 7 bulan. Nah, itu inflasi. Nah, ini kemungkinan nanti kalau inflasinya di Amerika itu mulai melandai, kayaknya ini bank-bank sentral, terutama Fed itu perlu evaluasi lagi nih kebijakan mereka, bakal naikin bunga lagi. Tapi ya balik lagi, dinamikanya ketika data ekonominya sangat fluktuatif, gitu. Udah, resesi, Amerika, kawasan Euro, walaupun Indonesia katanya sih relatif lebih aman ya, dalam tanda kutip nih, dalam tanda kutip relatif lebih aman, karena 2018 pun kita kan sudah mengalami itu kan Pak, tapi kita survive. Nah, ini memunculkan, benar seperti yang Pak Matias bilang tadi, ini memunculkan orang yang mencari alternatif investasi, dalam hal ini alternatif bisnis mungkin ya, karena kan kalau kita bicara resesi, ada kemungkinan pasar modal pasti, bukan kemungkinan, hampir pasti pasar modal juga akan kena dampak ya Pak. Kalau kita bicara saham, pasti kena dampak. Orang resesi, kalau namanya resesi ya cukup rendah lah, cukup kecil kemungkinannya saham-saham pada naik ya Pak ya. Jadi orang beralih ke forex, ada lagi yang komoditas seperti kripto juga orang mulai ke situ. Dan kita tahu beberapa waktu lalu kripto sempat booming, ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi dan ternyata terbukti too good to be true gitu jadinya. Nah, masuk kita ke pertanyaan Pak Matias tadi, apakah benar semudah itu? Oke, kalau kita bicara, ini saya bicara dari pengalaman dulu Pak, saya dari tahun 2005 misalnya, sampai dengan sekarang, kalau ditanya apakah bisa menghasilkan, ya bisa menghasilkan, tetapi balik lagi, it's a business Pak. Tidak ada bisnis yang menghasilkan dengan mudah. Jadi kalau kita bicara ngutip perkataan orang bijak itu, tidak ada kesuksesan yang bisa dilalui dengan gampang. Nah, tetapi untungnya kalau di kita, kalau kebetulan saya dari Forex CMF, kita punya kepedulian yang cukup tinggi untuk masalah edukasi untuk nasabah, maupun orang-orang ya atau trader-trader yang belum menjadi nasabah. Gitu Pak. Jadi kita selalu menyediakan analisis di website kita, setiap hari ada. Kemudian juga kita menyediakan informasi-informasi melalui YouTube. Kita live 2 kali sehari Pak. Live itu kita melakukan analisis teknikal dan fundamental secara live, real time, market
harga market saat itu kita review. Kemudian kalau ada trade setup yang memungkinkan untuk kita ambil, kita ambil. Nah, dan itu bisa disaksikan oleh semua orang, mau nasabah Forex MF boleh, mau bukan nasabah juga bisa. Jadi kita cukup peduli ke situ. Dan seringkali dalam setiap sesi live itu saya sering mengatakan bahwa ini ada resiko, Pak. Ya, Karena betul. kalau kita bicara bisnis, nggak ada bisnis yang tidak ada resiko dong, Pak. Benar ya, Pak ya? Betul. Makanya ini yang perlu kita punya kewajiban sama ini Pak, kewajiban kita. Saya pikir saya, Pak Matias, kemudian YouTuber trader di luar sana banyak sekali. Saya pikir kita punya semacam tanggung jawab moral lah untuk meluruskan kepada masyarakat bahwa yes, forex trading profitable, yes, tapi balik ke rumus asal bisnis dan investasi Pak, high risk, high return. Kalau kita ngarepin return yang tinggi, ada risk yang harus kita kelola. Untungnya ada teknik-tekniknya. Kalau teman-teman yang follow Pak Matias, mungkin bisa ada banyak banget itu konten-konten Pak Matias yang membahas mengenai teknik trading, teknik manajemen risiko, manajemen wealth pun di kami di Forex MF, di channel kami juga banyak membahas hal-hal seperti itu. Bahkan tidak jarang saya dan tim saya itu secara eksplisit mengatakan, if it sounds too good to be true, it probably is. Rumusnya di situ, Pak. Nah, tapi balik lagi ketika saya berbicara kami dan tim melakukan live analisis setiap hari, saat Senin sampai Jumat, 2 kali sehari, pukul 10 pagi, pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Kalau saya boleh share ya Pak, saya Oh, mau silakan, share silakan. Ya, sesuatu. saya open ya. Ya, Ini yang itu. penting, Pak. Ini yang ditunggu-tunggu nih, Pak. Nah, Oke, silakan, oke, Pak Eko. saya mau share sesuatu Pak Matias. Saya mau share ini. Nah, sudah kelihatan, Pak? Nah, Ya, ini ya setiap kelihatan. kita live analisis, kita selalu, kan kita bilang nih, Pak, oh ini ada trade setup buy-nya seperti ini, targetingnya seperti ini, antisipasinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat Sobat Trader, oh sorry, kalau kami nyebutnya dengan sebutan Sobat Trader, Pak Matias, Ya, itu sudah kayak jadi otomatis keluar ya, enggak gitu. apa-apa. Kalau saya sebut Oke, sahabat trader, Pak, hampir sama, sahabat Pak. Trader, wah mirip ya, sahabat dengan Sobat ya. Iya, Nah, kebetulan kita mulai catat dengan rapi karena selama ini kita sebelumnya nggak concern ke arah situ ya, orang live gitu aja, kalau orang mau ikut ambil posisi silakan, tapi kepikiran ini kayaknya kita perlu dokumentasikan nih, supaya sobat trader yang lain pun setidaknya punya gambaran nih kalau mereka ikut live analisis kita itu seperti apa kira-kira performanya untuk trade setup yang muncul dalam setiap live analisis kita. Nah, kita sudah mulai sebenarnya pencatatannya itu dari akhir Oktober 2022, saya masukin ke November aja, dia performanya itu di bulan November itu ada 21.375 pips dari semua setup trading. Nah, ini seperti per yang saya bulan ya, bilang Pak ya. tadi, Selalu di ya ini rekap ya per bulan. kita rekap per bulan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Pak Matias, nggak semuanya manis kan ya. Betul. Ada yang merah. Malah kalau kita lihat di bulan November sebenarnya akurasinya lebih rendah daripada Desember. Nanti kalau kita lihat di bulan November itu akurasinya hanya 69,6%. Tetapi kalau yang sering saya katakan Pak Matias gini, saya nggak cari akurasi, saya carinya Betul. akumulasi. Betul. Betul. Jadi kalaupun ini katakanlah akurasinya win ratio-nya hanya 50%, it's okay selama di sini masih plus. Betul. Nah, kalau Betul. saya gitu Pak Matias. Ya. Karena gini Pak, karena saya agak apa ya, mungkin sebel, mungkin kata yang terlalu kasar mungkin, tapi ya itu yang saya rasakan. Karena banyak orang di luar sana yang sangat mengagung-agungkan akurasi, Pak. Betul. 90%, 80%, bahkan ada yang dia tulis 99,99% gitu kan. Ya, saya sering Nah, ketemu itu tuh, saya sampai ya, merinding itu. iya itu kan Pak ya, sakti banget gitu. Itu kayaknya kalau makan nggak pernah kegigit lidah tuh kayaknya Iya, Pak. katanya sisanya itu Saking milik Tuhan katanya. itu Tuhan kalau denger itu kayaknya marah juga Malah itu iya, Pak. dikit bener ya, Dak, miliknya ya. Oke. Jadi kalau saya ngeliat ya akurasi oke, kita bisa jelek, tapi kan kalau kita punya risk reward Reward ratio betul. bagus, akumulasinya kita bisa harapan bagus juga gitu. Nah, kalau saya sih ngelihatnya lebih ke situ Pak Matias. Nah, itu di bulan November kita sudah catat ada 21.305. Ada merah-merah ini saya katakan, wah ini cukup sering kan Pak. Ya, Dari
125, 38 loh yang kena merah-merah nih. Betul. Kalau sama sekali nggak ada merah itu jadi tanda tanya, Pak. Itu Tanda tanya Pak, to be true kan, seperti saya bilang tadi. Bener nggak nih, ini jangan-jangan nih orang pensiunan malaikat nih, nggak pernah salah gitu. iya. Nah itu Dan seperti hebat itu. benar Jadi, itu kan ya, perusahaan mau pekerjaan orang yang sempurna ya. iya, iya. Nah seperti itu. Jadi saya selalu bilang ya udah risiko ya risiko, cut loss ya cut loss, saya bilang seperti Benar, itu. Jadi saya benar. nggak tutup-tutupin. Padahal karena gini Pak, saya pernah punya itu portofolio. Hmm. Masih ada statementnya di saya. Bahkan saya bikinkan artikel di posting di forexcmf.com. Saya posting itu statementnya, Pak. Hmm. Akurasinya 80%, Pak. Hmm. Win rasionya, win rate-nya 80%. Tapi hasilnya minus. Ya, bisa, Saya Pak. Itu bikin sering aja di terjadi, Pak. artikel. Ya, jadi kalau saya sih, saya lupa itu siapa yang bilang itu. Jadi kalau amatir, dia bilang amateurs want to be correct, but professionals want to make money. Betul, betul. To be correct-nya kan di sini nih, tapi yang Hmm. penting bagi profesional di sini, Pak. Gitu Betul. kalau saya ngelihatnya. Betul. Nah, di bulan Desember masih bagus, akurasinya naik justru 74,7% dibandingkan dengan November kan dia 69,6. Tapi kalau di bulan Desember dia ada 17.714 pips. Nah, Januari kita mulai awal tahun ini karena kita di akhir Desember kita ngambil break, Pak. Pengen menikmati hidup dulu Ya, lah. betul. 1 tahun gitu berkutat Ya. dengan market ya sekali-sekali pengen lah ada 7 hari atau berapa hari kita nggak ngelihat candlestick Pak. Ya, ya, ya. Kalau candle ya Benar. candlelight dinner gitu Pak. Perlu refreshing itu kan Betul, untuk betul, segarkan betul. psikologi kan. Yes, betul, betul banget. Nah, Eh, maka di bulan Desember kita nggak full, hanya 4, tidak sampai minggu terakhir kita nggak ambil, dan di bulan Januari juga kita mulainya dari tanggal 3 nih, dari tanggal 3 sampai dengan tadi malam. Nah, ini ada loss juga nih. Kemarin pagi loss. Ini tadi ya kemarin pagi loss. Kemudian siang juga ada beberapa yang merah juga. Nah, cuman masih dapat di 4.915 pips untuk bulan Januari 2023. luar Nah, jadi biasa. teman-teman mungkin kalau ada yang bilang, "Wah, gampang sekali, gampang sekali." Apa ya? Ya memang kalau kita tahu triknya, tahu kuncinya, ya bisa. Doable, kalau saya lebih menyebutnya itu doable, Pak. Ya. Possible and doable. Mhm, Gitu. mhm. Itu kira-kira kalau menurut saya, Pak Matias. Wah, Gimana kalau menarik kamu? hasilnya. Nah, sekarang gini Pak, Bapak melakukan live analysis itu lewat apa ya Pak, supaya ini masyarakat Oh, Indonesia boleh mengetahui dan boleh ini Pak, boleh mengikuti Pak kalau memungkinkan. oke, oke. Jadi kalau live analysis kita itu kita pakai platform YouTube, Pak. Kalau sekarang, Pak, mau ngikutin jejak Pak Matias nih ceritanya nih. Kita pakai, sebenarnya sudah lama, YouTube itu sudah lama, sudah dari tahun berapa ya? Cuman memang selama ini Oh, kita ya eh, konten-konten banyak, konten edukasi juga cukup banyak. Saya mungkin cari di YouTube dulu, Pak ya. Channelnya saya tunjukkan dulu, Pak. oke, silakan Pak. Jadi Forex supaya CMF. masyarakat ini ya. Berarti selama ini belum begitu terbuka lah ya, baru dibuka Belum, akhir jadi tahun memang kemarin ini ya. kita benar-benar lebih lebih serius lagi. Serius sih Oh, serius selama ini, cuman mungkin selama ini prioritasnya belum ke sana dulu, tapi beberapa bulan terakhir kita sudah sangat serius di YouTube. Sampai ya. kemudian kita memutuskan untuk oke deh kita bikin live analisis aja lah tiap hari pagi sama malam gitu. Jadi kita memang sengaja milih jam-jam yang krusial, Pak. Jam-jam krusial itu kalau Oh, pagi itu kan eh, market Asia, Tokyo, kemudian New Zealand itu baru buka, dan sering kalau Pak Matias lihat tadi di historinya itu di pagi-pagi hari juga cukup banyak setup trading yang berhasil. ya, Nah, ya, ya. kemudian performanya kita bisa lihat sendiri tadi bareng-bareng. Metodenya ini Pak yang paling penting Pak. Betul, Metodenya saya dan teman-teman itu memilih metode yang sesederhana mungkin betul. supaya bisa orang mungkin tujuannya satu Pak, target kita orang ikut live analisis kita 3 kali, 5 kali, maksimal 10 kali dia bisa trade sendiri. Betul, betul, luar Targetnya biasa seperti itu. ya. Jadi kita nularin nularin triknya lah, nularin ilmunya kalau mau ngomong sombongnya. Nularin cara-cara yang kita anggap itu sederhana tetapi sudah terbukti bisa performanya cukup baik. Nah, jam-jam krusial itu tadi, kemudian jam krusial yang kita pilih juga di malam hari itu 94.45 karena kan kalau sekarang winter ya, masih winter di sana Pak. Betul. Bukannya kan jam 8 malam Jam di kita 8 waktu ya, Indonesia Barat. ya.
Nah, kita prepare nih sebelumnya, kita akan review-review. Nah, kebetulan sekali setiap kali ada high impact economic data, kita coba ambil peluangnya. Dari mulai dari bulan November sampai dengan kemarin periode yang terakhir, dan alhamdulillah hasilnya cukup baik dan memuaskan. Luar Nah, kalau biasa. untuk channelnya ini saya share lagi Pak, Ah, berarti ya Pak silakan ya. silakan Pak, ini supaya masyarakat bisa tahu. Nah, ini channel YouTube untuk Forex IMF. Teman-teman tinggal cari aja di YouTube, search Forex IMF, nanti masuk ke ininya, masuk ke channelnya aja. Ya, itu banyak tuh videonya, ada banyak video di Shorts kita juga bikin banyak, dan itu jiwanya semua edukasi Pak. Hmm, Jiwanya semua edukasi. Walaupun kita bikin shorts di live analisis itu, kita bikinnya live analisis untuk cari peluang, tetap saya usahakan untuk masukin konten-konten edukasi di dalamnya. Misalkan kenapa, tapi memang tidak detail Pak. Kalau kita pas analisis kita detailkan kenapa begini, kenapa begitu, habis perlu waktunya Pak. ya, betul, betul, Beberapa betul, kali betul. saya terlalu terlalu excited menjelaskan kenapa supportnya di sini, kenapa resistnya di sini, kenapa Fibonacci-nya nadiknya begini. Udah diincar dari sore nih Pak, diincar dari sore. Ini kayaknya saya mau buy nih nanti. Udah kelewat, keasikan ngejelasin gitu. Jadi untuk konten-konten yang edukatif sifatnya kita buat di video terpisah Pak. Kalau teman-teman masuk Ah, ke channel Forex MF, ini ada banyak nih. Ini ada ah, shorts-nya banyak, ini ada video-videonya banyak tentang edukasi nih banyak nih. Ini misalkan salah satunya ini judulnya stop loss-nya gede nih. Kalau orang trading kan stop loss kegedean dia nggak mau Pak. ya, Anggapnya stop loss, padahal masih bisa kita akalin. Kita hitung kan position sizing. Nah, itu ya. banyak-banyak trik-trik seperti itu di dalamnya, Pak. Berarti Gitu. Pak, ini supaya sahabat trader tahu nih bahwa Bapak melakukan live itu kalau pagi jam 10 Pak, kalau tidak salah ya. Jam 10 pagi betul waktu Oke, Indonesia jam Barat, Pak. 10 pagi sampai 1 jam ya Pak ya. 1 jam. Oke. Kadang-kadang sih 1 jam, kadang 50 menitan lah, Pak. Oh 45 ya, sampai kurang lebih lah 50 ya. menit. Kurang Kurang lebih. lebih 1 jam. Kemudian sesi kedua di jam itu New York ya Pak ya. Ya, 9:45 Berarti malam. kalau saat ini adalah jam 8 atau Hmm. jam 20, nanti kalau setelah Maret itu berarti balik lagi dia kalau tidak salah ya Pak ya, kembali ke normal di jam. Kita masih timbang-timbang Pak, kalau untuk di Oke. summer apakah kita akan tetap di 19.45 atau kita majukan ke 19.30, sebab Oh, kenapa kami tadinya di jam 17 Pak, ya 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 tadinya yang ya. sore, tapi kita pikir-pikir jam 17 orang, kalau kalau teman-teman kita yang trader yang profesinya karyawan Belum mungkin pulang ya. yang baru pulang kantor Masih jam masih di kantor ya. jalan Ya ya capek ya gitu, terus ya nyampe ya. rumah jam, kalau yang di Jakarta itu kan Pak bisa tua di jalan Betul, istilahnya. betul, betul, betul. Jam 5 pulang Jam kantor, 7 nanti barunya jam 9 sampai di rumah. Nah, jam 7 baru nyampe rumah gitu, jam setengah Ya. 8 baru nyampe rumah, eh, 2 jam setengah eh, perjalanannya. Nah, itu belum siap, belum sempat istirahat, belum sempat mungkin ya. makan malam, belum ketemu sama anak, belum nanya, "Nak, tadi eh, sekolahnya gimana?" Belum sempat. Ya, kalau itu kita coba akomodir itu. Jadi ada kemungkinan sih, kalau kami pikir untuk saat ini, Pak ya, untuk yang sesi malam, kemungkinan masih akan tetap di 19.45. Jadi dengan 9.45. mungkin 19.45 dengan 19.45 ya, oke, oke. 19.45. Ya, Jadi mungkin kalau kita akan coba adjust nanti Pak. Kalau misalkan oke, akan oke, ada oke. data kayak non farm payrolls kan 19.30. Nah, mungkin kita akan coba akomodir. Tapi saat ini kami belum putuskan. Oke, Tapi kalaupun nanti kita akan geser, yang pasti akan kita akomodir untuk waktu-waktu krusial yang seperti saya sampaikan tadi, Pak. baik. Baik. Nah, terima kasih Pak Eko dan sahabat trader. Ini saya rasa ini sangat bermanfaat untuk sahabat trader dimanapun Anda berada. Baik untuk Anda pemula yang Anda pikir bagaimana cara memasuki dunia trading, bagaimana analisis itu. Dengarnya kan repot sekali. Nah, di sini Pak Eko menghilangkan dengan sangat gampang dan sangat mudah untuk dimengerti. Dan bahkan kalau Anda telaten mengikutinya, Anda tentu bisa sendiri. Itu yang terpenting kan ya Pak Eko ya. Betul, 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 Jadi Pak. terima kasih ini Pak Eko sudah berbagi dan bahkan bersedia membagikan edukasi yang secara live ini sangat luar biasa dari Forex IMF ini, dan kita berharap sahabat trader ini bisa mendapatkan banyak hal dan bisa mempelajari. Tentu kita berharap
Ya, saya pikir misi Bapak dengan misi saya sama, mengedukasi Iya, masyarakat agar tidak gampang lagi terjebak dengan investasi bodong yang kemarin. Tahun kemarin betul, banyak betul. kasus dan banyak orang yang Waduh, mencoba bunuh diri, menderita. Bahkan saya punya wah, teman katanya 3 kali mencoba bunuh diri, tidak, waduh, tidak berhasil. Gara-gara gabung yang untung tidak bodong-bodong berhasil itu Pak ya. ya. Jadi, nah ini sangat memprihatinkan, tetapi kita bersyukur ada orang-orang seperti Pak Eko dari Forum IMF yang mau memberi edukasi secara free. Ini luar biasa. Hmm. Terima kasih Pak Eko ya Ya, atas waktunya sama-sama Pak. dan sahabat trader, kita masih akan minggu berikutnya kita akan masih sambung dengan Pak Eko lagi dan kita akan melihat hal-hal yang jauh lebih menarik yang dihidangkan oleh Pak Eko. Jadi jangan lupa teman-teman, Rabu depan biasanya kini dia terbit di hari Rabu dan Rabu depan kita akan ketemu Pak Eko dalam waktu hari yang sama tentunya. Oke, salam sukses untuk sahabat trader dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama Pak Matias.